Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonya Aulia Febriana dengan NIM 12250125091. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir saya sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah tugas akhir. Dengan topik yaitu penerapan Exibus dengan seleksi fitur information gain untuk klasifikasi jenis kelamin berdasarkan ciri morfometrik tengkorak manusia. Pada laporan ini itu berisikan daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar rumus, dan juga bab 1 itu ada pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dari penelitian, dan juga manfaat penelitian ini. Nah, pada bab 2 juga itu adalah pembahasan mengenai pentingnya identifikasi jenis kelamin dalam pemeriksaan forensik, dan pada bab 3 itu berisikan metodologi penelitian, yang mana di sini akan dijelaskan tahap-tahap yang akan dilakukan pada penelitian laporan ini. Nah, pada bab pendahuluan itu ada latar belakang, yang mana di sini dijelaskan tentang identifikasi jenis kelamin dari sisa kerangka manusia itu merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses analisis antropologi forensik. Nah, hasil penentuan jenis kelamin ini akan mempengaruhi tahap identifikasi berikutnya seperti penentuan usia, ras, tinggi badan, dan juga penyebab kematiannya. Nah, hal ini tuh sesuai dengan pernyataan bahwa identifikasi forensik ini adalah proses ilmiah yang mempengaruhi karakteristik biologis seseorang yang sudah meninggal berdasarkan dari sisa kerangkanya, termasuk jenis kelaminnya juga. Nah, identifikasi jenis kelamin ini sangat penting dalam kasus bencana alam, massal, misalnya kejahatan, kebakaran, mutilasi, dan pembusukan yang parah, serta kondisi tubuh yang sulit dikenali secara visual. Proses identifikasi forensik ini bisa mengurangi beban investigasi hingga 50% jika jenis kelamin itu bisa ditentukan secara akurasi pada awal proses. Rumusan masalah pada laporan ini itu adalah berdasarkan bagaimana proses penerapan seleksi fitur information gain, algoritma dan algoritma Exibus ini dalam mengklasifikasikan jenis kelamin berdasarkan ciri morfometrik tengkorak. Yang kedua itu ada penentuan akurasinya yang bisa dicapai dengan menggabungkan Exibus dan juga information gain ini dalam mengklasifikasikan jenis kelamin menggunakan data morfometrik tengkorak. Kemudian batasan masalah pada penelitian ini adalah data yang digunakan itu menggunakan data karanometrik dari William with Helwis, dan juga penelitian ini tuh berfokus pada klasifikasi jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Nah, pada penelitian ini kelasnya itu ada 2, laki-laki dan juga perempuan. Teknik pemilihan fitur yang digunakan adalah information gain, dan juga model klasifikasinya yang digunakan adalah Exibus. Nah, tujuan dari penelitian ini itu menerapkan algoritma Exibus untuk klasifikasi jenis kelamin berbasis ciri morfometrik tengkorak. Yang kedua itu mengimplementasikan model information gain dan memilih fitur terbaik untuk meningkatkan modelnya. Yang ketiga itu adalah menganalisis dan membandingkan performa model sebelum dan sesudah dia menggunakan seleksi fitur, yang mana dia bisa lebih tinggi menggunakan seleksi fitur ataukah dia akan lebih rendah menggunakan seleksi fitur. Nah, manfaat dari penelitian ini adalah menerapkan sumber referensi ilmiah dan mengembangkan model klasifikasi jenis kelamin berbasis machine learning pada bidang antropologi forensik. Yang kedua itu memberikan pilihan model identifikasi yang cepat dalam menyajikan kriminal dan bencana besar, terutama ketika kondisi sampel itu tidak memungkinkan lagi untuk diuji DNA-nya. Nah, pada bab 2 itu adalah berisikan identifikasi jenis kelamin dalam pemeriksaan forensiknya, yang mana antropologi forensik ini adalah bidang ilmu yang mempelajari sisa kerangka manusia untuk membantu mengidentifikasi seseorang secara biologis, seperti menentukan jenis kelaminnya yang sudah dijelaskan pada bab awal tadi. Pemeriksaan usia serta mengetahui ciri-ciri populasinya. Kemudian di sini ada prosesnya, yaitu yang pertama akan melakukan proses KDD terlebih dahulu, yang mana
KDD adalah proses yang dilakukan secara terstruktur untuk menentukan pengetahuan yang bermanfaat dari data dan jumlah besar tertentu dalam kompleks dan memiliki banyak dimensi seperti data ukur tengkorak manusianya. KDD ini juga tidak hanya membandingkan penerapan algoritma data mining, tetapi juga mencakup semua langkah pengelolaan data mulai dari pemilihan data atau seleksi data, pembersihan data, transformasi, hingga evaluasi dan juga penjelasan akhirnya. Kemudian akan dilakukan klasifikasi berbasis machine learning, yang mana klasifikasi ini adalah proses mengelompokkan data ke dalam kelas tertentu berdasarkan karakteristik yang akan dimiliki dan sering digunakan dalam antropologi forensik modern. Nah, dalam penelitian ini, klasifikasi itu digunakan untuk menerapkan jenis kelamin seseorang berdasarkan bentuk dan ukuran dari tulang tengkorak manusia pada dataset yang akan digunakan. Kemudian akan dilakukan penerapan XGBoost, yang mana XGBoost ini adalah algoritma yang mempelajari berbasis boosting yang menggunakan pendekatan iteratif untuk meningkatkan ketepatan prediksinya. Nah, algoritma ini juga bisa digunakan untuk data dengan banyak variabel yang memiliki fitur pengaturan agar tidak terlalu sempurna dan menyesuaikan datanya sehingga menghindari kelebihan pelatihan. Nah, kemudian di sini model prediksi XGBoost-nya itu menggunakan rumus ini. Prediksi pada interaksi K ke T itu dalam XGBoost itu didefinisikan sebagai jumlah dari sebuah fitur pohon keputusan sebelumnya yang bisa dilihat pada rumus ini. Nah, kemudian itu adalah fungsi objektif XGBoost-nya, yang mana tujuan utama dari XGBoost ini adalah meminimalkan fungsi objektifnya yang terdiri dari fungsi kerugian, nah, dan komponen regulasinya yang bisa dirumuskan pada rumus ini. Kemudian ada fungsi regulasinya juga pada XGBoost tahapnya. Itu fungsi regulasi ini adalah dirancang untuk mengontrol kompleksitas model pohon keputusan dari rumus yang akan digunakan pada penelitian ini. Kemudian ada appropriative Taylor order keduanya. Ini adalah prosesnya untuk menyederhanakan optimal fungsi objektif tadi. XGBoost itu menggunakan pendekatan Direct Taylor order kedua terhadap fungsi kerugian dengan rumus ini. Kemudian itu adalah perhitungan information gain pada pemisahan node-nya. Yang mana di sini tuh pembangunan pohon keputusan ini, XGBoost ini memilih pemisahan node berdasarkan nilai gain tertinggi. Nah, nilai gain tertinggi itu akan dihitung menggunakan rumus ini. Kemudian relevansi XGBoost dalam klasifikasi jenis kelamin tengkorak. Nah, dalam penelitian klasifikasi jenis kelamin berbasis ciri morfometrik tengkorak manusia ini, XGBoost ini sangat relevan karena mampu menangani data numerik berdimensi tinggi, memodelkan hubungan nonlinear dan fungsi kalorimetriknya. Serta tahap ini tuh stabil meskipun terdapat korelasi antara fiturnya. Nah, dikombinasikan dengan seleksi fitur lagi, yaitu information gain, XGBoost ini mampu menghasilkan model yang efisien, akurat, dan memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Nah, seleksi fitur information gain itu merupakan metode seleksi fitur berbasis teori informasi yang mengukur pengukuran ketidakpastian kelas setelah data itu dipisahkan berdasarkan status atributnya. Nah, yang menggunakan rumus entropi sebagai berikut. Ini rumusnya yang akan digunakan pada model ini. Kemudian rumus information gain-nya itu adalah ini. Nah, kemudian saya akan melakukan tahap kombinasi information gain dan juga XGBoost-nya, yang mana kombinasi seleksi fitur information gain dengan XGBoost ini itu menjadi pendekatan yang efektif karena mampu mengurangi kompleksitas data sekaligus mempertahankan performa klasifikasi yang lebih tinggi. Nah,
kemudian akan masuk ke tahap evaluasi model klasifikasinya. Evaluasi model ini dilakukan untuk menilai kinerja algoritma gazebo dengan Seleksi Fitur Information Gain dalam mengklasifikasikan jenis kelamin berdasarkan ciri morfometrik tulang tengkorak. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana model ini tuh mampu memberikan prediksi yang akurat dan andal pada data yang akan diuji. Nah, evaluasi model ini umum itu didasarkan pada confusion metric yang akan dibandingkan yang mana hasilnya itu akan dibandingkan melalui hasil prediksi model dengan label kelas sebenarnya. Kemudian, nah di sini tuh pada tahap evaluasi model itu ada akurasi, yang mana akurasi ini digunakan untuk mengukur proporsi prediksi yang benar terhadap seluruh data uji. Kemudian metrik ini tuh akan memberikan gambar umum performa model dari klasifikasi tersebut dengan rumus akurasi TP plus TN dibagi TP plus TN dan juga ditambah FP ditambah FN. Nah, tahap kedua itu adalah presisi, yang mana presisi itu mengukur tinggi ketepatan modelnya dalam memprediksi suatu kelas tertentu. Nah, pada penelitian ini presisi ini menunjukkan seberapa banyak data yang akan diprediksi sebagai laki-laki benar merupakan laki-laki dan juga perempuan benar sebagai perempuan. Kemudian ada tahap yang namanya recall atau sensitivity, yang mana recall atau sensitivity ini mengukur kemampuan model dalam mengenali seluruh data yang benar-benar termasuk ke dalam kelas tertentu. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu ada F1 score, yang mana ini tuh merupakan rata-rata harmonik dari presisi dan juga recall tadi. Matrik ini tuh akan digunakan ketika diperlukan keseimbangan antara presisi dan recall menggunakan rumus sebagai berikut ini. Nah, kemudian ada tahap yang namanya kurva ROC, yang mana ini tuh digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi pada berbagai nilai ambang atau thresholdnya. Kurva ini tuh memplot hubungan antara true positive rate atau TPR dan false positive rate-nya atau FPR dengan rumus ini. Nah, ini adalah rumus true-nya, ini adalah rumus false-nya. Nah, padaku. Kemudian ada tahap AUSI, yang mana tahap ini merupakan nilai luas area di bawah kurva ROC tadi dan dibandingkan sebagai indikator performa keseluruhan model klasifikasinya menggunakan rumus ini. Di sini ada tabel mengenai penelitian terkait yang saya gunakan pada laporan pada penelitian ini. Judul yang ada judul penelitiannya, ada penelitian dan namanya dan juga tahun, ada metode dan juga ada implementasi dan juga hasilnya. Sini saya akan jelaskan sedikit. Nah, di sini ada salah satunya itu adalah judul penelitian yang berjudul Sex Declination Based on Chromatric, yang mana penulisnya itu adalah Mota dan kawan-kawan pada tahun 2024, yang mana metode ini tuh membandingkan model linear atau bisa disebut mass regresi logistik dan juga non-linear menggunakan random forest SM dan NN. Nah, implementasi pada penelitian ini adalah mengimplementasikan algoritma machine learning dan algoritma non-linear pada data kraniometrik tengkorak manusia. Kemudian hasilnya dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode non-linear machine learning ini seperti random forest dan neural network itu memberikan akurasi tertinggi, yang mana itu bernilai 90 sampai 94%, lebih unggul dibandingkan metode linear seperti
logistic regression. Kemudian kita akan masuk ke tahap metodologi di sini. Nah, sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Metodologi itu adalah ringkasan rangkaian langkah-langkah atau proses yang saling berhubungan dan dilakukan secara berturut-turut dalam melaksanakan penelitian. Nah, setiap tahap itu disusun secara teratur dan terstruktur sebagai pedoman untuk menyelesaikan penelitian ini. Nah, metodologi penelitian ini menjelaskan urutan penelitian mulai dari mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, memproses data sebelumnya, hingga mengevaluasi hasil klasifikasinya. Nah, skema model yang digunakan telah digambarkan dapat dilihat dalam flowchart berikut. Nah, di sini tahap-tahapnya akan dilakukan. Nah, di sini kita akan mulai melakukan pertama itu pembagian data, pengambilan data, yang mana data tadi itu akan digunakan untuk laporan untuk penelitian ini. Kemudian itu akan ada eksplorasi dan juga analisisnya, ada processing data, kemudian search fitur information gain tadi, kemudian baru masuk ke pelatihan model XGBoost-nya. Kemudian dilakukan evaluasi modelnya, baru masuk ke tahap analisis hasil dan juga fitur-fitur penting yang akan digunakan. Kemudian ada keseimbangan dan juga tahapnya selesai. Nah, penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode machine learning untuk mengklasifikasikan jenis kelamin berdasarkan ciri morfometrik tengkorak manusia. Nah, algoritma yang digunakan adalah XGBoost yang dikombinasikan dengan teknik seleksi fitur information gain. Penelitian ini itu disusun secara sistematis mengikuti alur pada flowchart di atas ini. Nah, pada pengambilan data ini digunakan dalam penelitian ini itu merupakan data sekunder berupa data kranometrik tengkorak manusia yang bersumber dari dataset William W. Howells kranometrik. Nah, dataset ini itu terdiri dari 2524 data sampel tengkorak manusia dan juga 86 sampai 82 fitur. Yang masing-masing itu telah diberikan label jenis kelamin, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Yang terdiri dari, yang mana itu tuh laki-lakinya terdiri dari 1368 data tengkorak, dan juga perempuannya terdiri dari 1156 data tengkorak. Nah, setiap sampel itu mewakili satu orang dengan karakteristik berupa ada ukuran panjangnya, lebar, dan tinggi dari bagian-bagian tertentu pada tengkorak manusia. Nah, bisa dilihat pada gambar ini ada ID-nya, ada jenis kelaminnya, yang mana itu ada laki-laki, perempuan, kemudian ada POP6, population, dan juga yang lainnya. Nah, kemudian itu adalah kita akan masuk ke tahap eksplorasi dan analisis datanya, yang mana tahap ini tuh dilakukan untuk memahami karakteristik dataset itu sebelum memproses pemodelannya. Nah, pada tahap ini itu dilakukan analisis jumlah data pada masing-masing kelas jenis kelamin untuk mengetahui distribusi kelasnya. Kemudian tahap yang kedua itu ada dilakukan analisis statistik detektifnya seperti nilai minimum, maksimumnya, rata-rata, dan juga standar deviasi pada setiap fitur-fiturnya. Kemudian yang ketiga itu ada identifikasi potensi ketidakseimbangan kelas atau imbalance data antara kelas laki-laki dan perempuannya. Dan yang terakhir itu ada identifikasi fitur-fiturnya yang memberikan rentang nilai ekstrim atau variasi yang lebih tinggi. Nah, kemudian ada tahap processing data, yang mana tahap processing data ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data agar siap digunakan dalam proses pelatihan model. Nah, tahap processing yang dilakukan itu meliputi ada pembersihan data, yang mana pada tahap pembersihan data ini tuh dilakukan pemilihan atribut yang sesuai dengan tujuan penelitian. Karena tidak semua variabel dalam dataset ini tuh digunakan, karena beberapa atribut hanya berupa identitas atau tidak terkait langsung dengan karakteristik bentuk dan ukuran tulang tengkorak, seperti yang bisa kita lihat pada ID, population, POP6 ini nggak termasuk pada karakteristik tulang tengkorak. Kemudian itu ada tahap
transformasi data, yang mana ini tuh dilakukan pada atribut target jenis kelaminnya, yaitu ada seks, bisa kita lihat pada sini tadi, nih, seks. Oke. Kemudian untuk memudahkan pemrosesannya oleh algoritma Exibus dan juga information gain ini, maka data tersebut akan diubah menjadi, maka data set ini akan diubah menjadi nilai numerik, yaitu yang mana laki-laki itu akan diberikan nilai 1 dan juga perempuan akan diberikan nilai 0. Kemudian tahap normalisasi data, yang mana tahap itu adalah proses mengubah nilai data ke data skalar tertentu, biasanya dalam kisaran 0 sampai 0 dan juga 1, karena setiap atribut kalorimetrik itu memiliki rentang nilai yang berbeda-beda. Maka ini tuh dilakukan proses normalisasi data dengan metode min-max pada rumus yang bisa dilihat pada rumus tadi. Min-max. Nah, di sini akan digunakan menggunakan rumus ini nanti pada tahap normalisasinya. Tujuan normalisasinya adalah untuk menyamakan skalar antar fitur agar tidak terjadinya dominasi fitur tertentu dan meningkatkan stabilitas dan performa model untuk Exibus ini. Nah, seleksi fitur menggunakan information gain. Pada tahap ini tuh dilakukan seleksi fitur menggunakan metode information gain. Ini tuh untuk menentukan atribut morfometriknya yang paling berpengaruh dalam proses klasifikasi jenis kelamin. Nah, information gain ini bekerja dengan mengukur penurunan nilai entropi pada data setelah suatu fitur itu digunakan untuk membagi data ke dalam kelas tertentu. Nah, semakin besar nilai information gain-nya, maka semakin besar kontribusi fitur tertentu dalam membedakan kelas laki-laki dan juga perempuannya. Sebaliknya juga, fitur dengan nilai information gain yang lebih rendah itu akan dianggap kurang relevan dan juga dapat dieliminasi untuk mengurangi kompetisi model. Nah, di sini kemudian akan dilakukan tahap latihannya, yaitu pelatihan menggunakan Exibus, yang mana setelah seleksi fitur, data itu dibagi menjadi data latih dan juga data uji menggunakan ratio tertentu, misalnya 80% data latih dan juga 20% data ujinya. Nah, model klasifikasi ini tuh dibangun menggunakan algoritma Exibus yang merupakan model ensemble itu berbasis gradient boosting, yang mana Exibus itu bekerja dengan membangun sejumlah pohon keputusan secara bertahap dan mengoptimalkan kesalahan prediksi pada setiap interaksinya. Nah, kemudian ada tahap evaluasi modelnya, yang mana ini tuh dilakukan menggunakan data uji dan juga untuk mengukur performa klasifikasi jenis kelaminnya berdasarkan ciri morfometrik tengkorak manusia tadi. Nah, metode evaluasi yang digunakan dalam penelitian adalah meliputi akurasi, ada precision, ada recall, ada F1 core yang sudah dijelaskan pada bab 2 tadi. Nah, di sini ada analisis hasil dan juga identifikasi fitur pentingnya. Nah, tahap itu dilakukan untuk menganalisis hasil evaluasi model Exibus ini setelah seleksi fitur. Kemudian itu mengidentifikasikan fitur-fitur morfometrik tengkorak yang paling berpengaruh dalam menentukan jenis kelamin itu berdasarkan nilai information gain dan juga kontribusi fitur pada modelnya. Nah, ketiga itu adalah pembandingan performa model sebelum dan sesudah seleksi fiturnya. Hasil analisis ini memberikan wawasan antropologi secara ciri morfometrik tengkorak yang memiliki perbedaan signifikan antara laki-laki dan juga perempuannya. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini itu adalah bagaimana kinerja model Exibus dalam mengklasifikasi jenis kelamin, dan juga ada pengaruh dari seleksi fitur information gain ini terhadap akurasi dan efisiensi model. Apakah dia baik digunakan atau apakah dia bagus digunakan untuk information gain atau malah tidak. Nah, implementasi hasil ini penelitian dalam bidang antropologi forensik juga. Ini ada daftar pustakanya.
Baik, sekian pembahasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.